kita hadir 24 jam. 24 jam. Siap untuk melayani masyarakat yang menyampaikan kejadian di wilayah lingkungan mereka masing-masing, misalnya kebakaran, kecelakaan, atau bencana-bencana banjir atau dan sebagainya yang bersifat darurat. Tapi kalau mereka sudah memanfaatkan teknologi, wifi sudah gratis, ini saya betul-betul lihat sendiri. Iya, terbantu nggak? Terbantu sekali untuk mendukung maju ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola Warmo kembali di podcast Warta Promo. Kita pengen bincang-bincang santai di hari ini. Saat ini kita kedatangan tamu istimewa. Wong sing bagian woro-woro. Ada Kepala Dinas Kominfo dan Statistik ya. Jadi Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Pasuruan. Bapak Imam. Nah ini jemblegere iki. Bronta. Brengose lho, Bro. Lho nah. Mengerikan. Mantap. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Ya. Tapi sebelumnya ini Bola Warung pengen tahu nama lengkapnya jenengan ini sinten ya. Tapi tetap sehat nggih, Pak? Wah, siap, sehat. Alhamdulillah. Iya, perkenalkan nama saya Imam Subekti. Oh, iya. Subekti berbakti berarti. Insya Allah begitu. Alhamdulillah. Ya. Amanah nama yang diberikan orang tua ini bagus dan berat. Ya. Imam itu sing pemimpin ngedepan, ngadepmu. Berbakti. Oh. Ini yang ngutamakno bekti. Waduh luar biasa. Iya. Iya. Jenengan Kepala Dinas Kominfo betul dan Statistik Kota Pasuruan. Kepala Dinas Kominfotik per 1 September 2021. Saya per 1 September dilantik setahun lah ya. Oleh Bapak Wali Kota per 1 September 2021. Jadi sudah 4 bulan efektif saya menjabat setahun loh, Kominfotik. Ya setahun, Pak. Setahun ya. Berganti tahun. Kayak sedino waduh rek gak ketemu setahun misalnya. Iya, jadi sudah efektif 4 bulan ini ya. Betul. Oke. Dulu ngapunten Pak Imam. Ya. Dulu itu kalau seingat saya masih kecil itu ada dinas penerangan. Iya. Jadi sampai nggawe jenenge apa misbar biskop betul untuk ngomong sosialisasi dan bagian woro-woro. Terus mari ngono nglakokno mobil ambek corong tawayu. Iya. Saudara ngono-ngono. Lah, kira-kira bedane napa niku, Pak? Kebetulan sekarang ada statistik juga di sini. Ya, apa betul. Gimana sih sebenarnya? Sebenarnya adalah persamaan. Memang dominan itu. Tugas kita ini memberikan sosialisasi informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, baik itu kebijakan pemerintah maupun yang terjadi di dunia pun ya, di pusat, pemerintah pusat, provinsi ataupun pemerintah lokal, seluas-luasnya untuk kita sampaikan untuk semua itu kepentingan masyarakat. Nah, di tahun era ini itu bertambah luas ya. Apa yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya informasi secara manual, tapi sekarang sudah berkembang IT ya. Digital. Sehingga Kominfotik harus berbenah untuk mengejar perkembangan kemajuan di masyarakat. Sehingga selain kita melakukan sosialisasi secara manual, kita manual masih nggih? Masih tetap kita masih punya radio Ramapati. Iya, radio ada. Radio manual ya. Selebaran gitu mboten. Nah, itu juga tetap masih. Tetap. Kita masih memasang banner-banner di sudut-sudut kota secara fisik. Itu masih tetap kita lakukan. Karena kita memenuhi segmen ya. Di masyarakat kan ada generasi muda yang sudah
sangat-sangat familiar dengan IT dan juga ada masyarakat yang sudah tidak mengikuti gagap masih. Gagap itu akhirnya kita lakukan yang secara manual. Selain Kominfotik woro-woro, tapi kita sekarang ada yang namanya e-gov, Electronic Government. Nopo melini. Nah, kita bertambah berat tugas kita agar masyarakat ini melek digital. Kita diberi tugas untuk mendorong masyarakat melek digital. Yang kita mulai tahun 2021 kemarin di titik-titik RW kita pasang yang namanya WiFi gratis, internet gratis. Alhamdulillah sudah ada 70 titik di RW sekota. Ada berapa RW jumlahnya? Jumlah RW di Kota Pasuruan itu ada 224. 224 sehingga insya Allah di 2023 ini kita tuntaskan. Berarti kurang 154 titik lagi. Kita bisa apa? Kita karena bisa membantu mendorong untuk masyarakat melek digital. Kita pasang WiFi gratis untuk mereka memotivasi. Pertanyaannya kan itu. Apa bisa? Alhamdulillah tahun 2021 kita sudah memasang 70 titik. Ya trone wonten kan itu. Alhamdulillah eksekutif dalam hal ini pemerintah kota didukung oleh bapak-bapak legislatif DPRD dan memang beliau sangat sepakat untuk mengejar atau melengkapi sekian titik yang masih belum kita pasang. Karena memang dampaknya luas. Menuju Pasuruan menjadi kota Madinah. Kota Madinah diantaranya yang berkaitan dengan perkembangan kekinian digitalisasi. Digital. Apa-apa saiki di handphone, apa-apa saiki kan ngoten nggih. Iya, ini memang sudah kita buktikan memang keberadaan internet WiFi gratis ini sangat-sangat bermanfaat di semua kalangan. Contoh anak-anak sekolah sudah bisa belajar secara online. Ibu-ibu yang punya warung sudah bisa menjajakan dagangannya lewat online. Ini memang betul-betul signifikan. Kalau mereka selama ini menunggu pembeli, ya terbatas. Tapi kalau mereka sudah memanfaatkan teknologi, WiFi sudah gratis, ini saya betul-betul lihat sendiri. Terbantu nggih. Terbantu sekali untuk mendukung maju ekonominya. Bakul rujak UMKM betul. Ngono sampai hal sing betul secara online. Akhirnya yang pesan dan sekarang kendalanya adalah mereka semakin sibuk untuk siap selalu menjual atau menyediakan setiap saat pesanan kapanpun. Duitnya muter akhirnya. Waduh luar biasa. Itu salah satu contoh manfaat yang dirasakan. Mungkin sudah terlihat dirasakan atau masih? Saya memang rasakan sendiri. Saya salah satu contoh kapan hari saya kebetulan letak WiFi itu ada. Memang kita minta kepada Pak Lurah untuk dikomunikasikan dengan Pak RW titik mana yang dianggap paling ideal. Di situ mungkin banyak kerumunan masyarakat sehingga bisa menjangkau banyak orang. Waktu itu kebetulan saya sengaja untuk saya cek kemanfaatan WiFi gratis ini. Ini ada warung yang jualan rujak. Loh Bu, kok ngulek rujak? Sing tumbas pundi? Wonten tiang pesen. Sudah ada orang pesan. Mboten goib nih gue. Selain orang-orang ojek atau GoFood dari Gojek atau Shopee itu. Itu juga melayani yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat sudah bisa memanfaatkan teknologi ini untuk beli. Jadi mereka enggak susah-susah dan ternyata memang sudah ada yang ngantar. Itu salah satu contoh kecil tapi dampaknya. Jenengan semerap ya Mbak nih. Betul, tahu sendiri. Bahkan cara pembayarannya pun lewat apa itu yang barcode. Keren. Kris. Nah. Jadi tidak ada tunai sudah. Tidak ada transaksi
arus lalu lintas uang cash ya. Sudah langsung Mengerikan. Teknologi memang betul-betul bermanfaat. Oleh karena itu kita mengejar. Apa bisa 2023 doakan masyarakat harus juga mendukung ini karena maksud dan tujuan kita mulia untuk 154 titik loh Pak. 154 titik. Sakit nih Bung. Oleh karena itu optimis mawon nggih. Momen ini saya diundang Warmo ya mohon doa restunya. Menyampaikan optimisme. Harus optimis. Harus optimis. Supporting sudah dari memang sebenarnya target kita sampai 2024. Tapi kemarin Bapak dari legislatif tuntaskan 2023. Kita sampaikan dukungan anggarannya. Ya mudah-mudahan ini kita diberi kesehatan. Amin. Kalau anggaran siap tapi SDM-nya kalau nggak siap untuk melaksanakan tugas yang maha berat ini, kita mohon dukungan dan doa restu dari seluruh masyarakat. EGOV, selain EGOV, napa mawon niki Pak? Ya. Yang jadi untuk EGOV, pemerintah pusat, masing-masing OPD ini kan punya aplikasi. Keuangan punya aplikasi SIPD, Dispenda punya aplikasi sendiri. Dari beberapa OPD ini mempunyai banyak aplikasi. Nah, tugas Kominfo dari pemerintah atau instruksi dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo dan sudah ditandatangani Perpres oleh Bapak Jokowi di tahun akhir 2021 kemarin untuk masing-masing daerah memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Jadi bukan banyaknya aplikasi yang kita bangga, tetapi sekian banyaknya aplikasi itu bisa terintegrasi dalam satu aplikasi besar. Nah ini yang sekarang kita bangun dan alhamdulillah tahun 2021 kemarin nilai SPBE kita masih 1,83. 2021 ini setelah dievaluasi itu alhamdulillah merangkak naik menjadi 2,66. Nah, artinya apa nih? Artinya bahwa sudah banyak berbagai aplikasi itu kita integrasikan. Contoh, pada saat Bapeda merencanakan program kegiatan seluruh OPD di Kota Pasuruan itu sudah bisa kita apikan, maksudnya kita integrasikan dalam satu aplikasi yang namanya Sijaja. Sistem Kinerja Jabatan. Dari perencanaan itu terus diikuti oleh pengukuran kinerjanya yang sudah direncanakan oleh OPD. Itu sudah ada monefnya dan di dalam Sijaja itu sudah langsung tergambar bahwa dari tahun 2021 sudah bisa terlaporkan. Misal saya punya indikator kinerja utama itu untuk meningkatkan nilai SPBE di tahun 2021 kemarin target kita itu 2, sekian. Tapi tahun ini sudah langsung bisa kita lihat di dalam aplikasi itu sudah langsung ketahuan dari masing-masing pejabat dan seluruh unsur perangkat daerah di Kota Pasuruan itu sudah bisa terdetek. Bahkan nanti ke depan terkait dengan serapan anggaran lewat HP Pak Wali itu sudah bisa langsung dilihat serapan anggaran OPD ini sudah berapa di bulan ini sekian itu sudah bisa. Nah, itu yang sekarang kita bangun agar belum ya kalau yang itu. Ini belum dalam rangka pembangunan dan tahun 2023 ini clear semua. Kita membangun dashboardnya ini untuk kita prioritaskan tidak semua dulu, tidak semua sesuaikan anggaran kita kisaran 15 OPD. OPD prioritas lah. Prioritas betul. OPD prioritas yang kita jadi serapan anggaran sama kinerja tadi. Pendapatan asli daerah yang sudah tersetor di kas daerah itu. Kalau yang kinerja itu sudah ukuran kinerja sudah ya.
Kinerja tinggal sudah. masalah Iya. rotok-rotok sensitif ini. Duit. Itu yang kita nggak boleh tutup diri, tapi kita harus karena sesuai dengan keterbukaan informasi publik gitu. Ya. Lah niku kembali niku kan yang akan dilakukan bisa Iya. apanya itu. Iya. Nopo saged? Insya Allah bisa, Hmm. karena sudah ada contoh Oh gitu. dari daerah lain, contoh di Sumedang itu sudah bisa. Jadi kita didorong oleh Pak Wali Kota Gus Ipul untuk meniru, mengkolaborasikan yang sudah dilakukan oleh Sumedang. Setidaknya tahapan-tahapannya sudah Tahapan dimatangkan sudah, ya. ya. Dimatangkan Tahapan sudah kita siapkan. Pembangunan arsitektur SPBE sudah kita selesaikan akhir tahun kemarin sudah selesai. Jadi tinggal kita mengembangkan. Ya salah satu contohnya itu tadi yang kita sudah punya aplikasinya. Kita tinggal melengkapi. Iya, ini menarik karena sebenarnya itu kan jawaban, seakan-akan jawaban, Iya. semacam interconnecting. Kalau dulu itu kan tiap OPD kesana melaku dewe-dewe gitu. Itu apa bisa membantu kayak gitu Iya. dengan aplikasi ini? Kenapa Kominfo itu ada statistiknya? Kominfotik. Nah, pertanyaan Mas tadi ini yang saya jawab di sticknya ini statistik. Statistik. Karena kita punya tugas untuk menyatukan data. Satu data. Ngeklik aplikasi ini satu data masyarakat, swasta maupun akademisi, anak-anak mahasiswa untuk mencari data di aplikasi situ. Di satu data itu sudah akan ketahuan. KBN berarti. Insya Allah begitu. Itu Pak. Tugas kita maha berat, tapi mulia. Makanya momen ini Warta Bromo saya manfaatkan untuk mohon dukungan. Bolo Warmo, ini Pak Imam mohon dukungan Dan doa restu ya untuk membangun perangkat aplikasi digital. Iya. Jadi modelnya digabung dari siji. Cara perusahaan konsorsium tadi ini. Ya, ini tinggal nanti rekan-rekan UPD untuk legowo menyampaikan data-data yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Nah nanti hal-hal yang teknis apa yang jadi kesulitan ya? Hal-hal teknis misalkan? Ya, begini, karena para perangkat daerah ini kan rutinitasnya kan banyak. Pada saat kita meminta bantuan kepada masing-masing OPD untuk menunjuk admin operatornya, itu masih banyak yang merangkap jabatan karena memang kita ketahui bersama jumlah SDM kita kan terbatas dengan berbagai macam tugas pokok dan fungsi yang ditangani oleh rekan-rekan di OPD ini banyak sehingga mayoritas itu satu orang bisa megang beberapa tugas. Ya, akhirnya. Jadi kurang fokus. Iya, kurang fokus. Nah, itulah sebenarnya kendala kita. Tapi kita antisipasi untuk kita lakukan secara periodik 3 bulanan untuk kita lakukan evaluasi sehingga data-data kita yang nanti kita sampaikan dan kita tampilkan ke masyarakat tetap update. Itu yang penting ya. Iya. Jadi koyoke butuh personel buka lowongan gitu kira-kira. Di tahun 2023 kan ada perekrutan P3K. P3K. Di antaranya itu ya. Salah satunya itu untuk kita dorong pemenuhan kekurangan SDM. SDM untuk operator. Betul. Yang mendukung satu data ini. Iya. SPBE. Ini lagi nopo niku? Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Iya. Jadi bukan LPG ya. Iya, mirip. Statuan pengisian bahan. Iya. Bahan bakar LPG. Iya. Senes ya niku. Bukan, yang ada di Rejoso itu ya. Di Rejoso di Wonorejo itu ada juga. Iya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu dipantau dan dimonitor dan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Oh. Jadi termasuk kita ya sudah alhamdulillah
kategori baik dulu. Cuma baik yang masih awal. Jadi kita harus didorong dan memang dimotivasi oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota untuk terus ini ditingkatkan. Artinya 15 sekarang akan kita coba, betul. Sebenarnya sudah ada 20 OPD, tapi validasi datanya masih perlu dibenahi. Oh gitu, artinya sudah masuk lah. Pokoknya sudah masuk. Jadi pokoknya mau buka wis. Belum masuk. Cuman belum. Masih banyak yang kosong. Masih belum update ya. Saya ini yang perlu. Sangat menyadari kesibukan para OPD itu sangat-sangat besar memang kesibukannya. Itu kan perlu kesadaran akhirnya untuk OPD untuk terus memacu agar itu dapat terupdate gitu. Oke, bolong. Itu tadi bincang seru kita dengan Pak Imam Subekti. Jadi banyak hal. Tadi e-gov ini berbicara tentang wifi gratis. Alhamdulillah, aku warga kota Iwan Polo. Jadi aku bakal oleh wifi gratis. Tapi kok durung ya? Aku kelurahan Bonsari Polo. Tapi kok durung ya? Belum, masih 2 titik itu. Masih belum. Jadi khusus warga kota Pasuruan entah ini rek. Mari ngono wifi gratis. Jadi wis gak bingung. Untuk masalah sandi gak usah sandi Pak nggih? Pasti nanti dikasih pada waktu sudah dipasang dan akan dioperasionalkan langsung diberitahu namanya seperti apa. Gitu ya. Dan kita serahkan sepenuhnya pada lingkungan. Kok ngono bolo. Jadi wis pokoknya lek kepingin pesen-pesen rujak akhirnya gak perlu pakai data, pakai wifi engko. Kira-kira. Lah terus ada SPBE, jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini luar biasa karena memang menyatukan segenap kinerja, bagaimana ini bisa terkonek, terpantau gitu ya istilahnya, terbaca gitu bahwa hal-hal yang terkait dengan aktivitas atau kegiatan tiap-tiap OPD bisa sekaligus terkoneksi juga terinformasikan gitu kira-kira. Betul. Nah, ini kan menarik. Terus memang apa bisa tadi? Iya. Bisa apa lagi nih Pak? Baik. Kota Pasuruan bisa apa lagi nih? Iya. Terkait untuk 2023 yang akan nanti dilakukan oleh Dinas Kominfotik tahun 2023 ini kan Pasuruan, Kota Pasuruan ini menjadi tuan rumah MTQ. Wonten acara niku nggih? Iya. MTQ. Kalau ndak bulan September, Oktober. Jadi belum fix tanggal berapanya. Nasional. Tingkat Jawa Timur. Tingkat Jawa Timur regional. MTQ yang ke-30. MTQ 30 Provinsi Jawa Timur. Yang dilaksanakan di Kota Pasuruan. Nah, ditunjuk dipercaya lah di sini. Dipercaya menjadi tuan rumah. Nah, untuk itu kami ini momen yang betul-betul sangat saya manfaatkan diundang Warta Bromo ini, sekaligus kami menyampaikan sosialisasi karena tugas kami kan woro-woro. Iya, woro-woro. Entah September atau Oktober selama 10 hari bahwa Kota Pasuruan menjadi tuan rumah MTQ yang ke-30 Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu pesan Gus Ipul dan Mas Adi Wibowo untuk masyarakat juga menjadi tuan rumah. Bukan hanya panitia, tapi masyarakat juga menjadi tuan rumah ditandai dengan bersih-bersih lingkungannya. Karena kita akan kedatangan tamu. Ya kudu. Oleh karena itu kita menjadi tuan rumah yang baik, bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah. Dimulai dari toiletnya. Nah, karena toilet itu adalah indikator semuanya. Toiletnya bersih, dijamin latarnya bersih. Ruang tamunya bersih, kamar tidur bersih. Kalau diawali dari masing-masing keluarga, kalau sudah bersih, kumpulan dari berbagai keluarga bersih semua. Nah itu di momen ini saya manfaatkan untuk menyampaikan kepada masyarakat, ayo bersih-bersih. Ayo bersih-bersih. Karena menjadi tuan rumah MTQ.
Ajane wis lawas ya nih, Pak. Iya. Bersih-bersih kok di perapatan-perapatan. Betul. Krungu lagu. Itu kampanye resik-resik. Jadi Bersih-bersih. masyarakat Pasuruan punya budaya baru. Ada sampah, Dipungut. ambil, buang pada tempatnya. Itu diawali dari pribadi-pribadi. Dan alhamdulillah kita sudah melihat atau sudah terlihat bukti dengan melakukan face off, Pasuruan bersih sekarang. Bersih sekarang. Iya. Jadi memang ada pasukan kuning yang Di samping koyoke 24 jam deh Pak koyo. Kira-kira kok. iya, itu Wong jam memang- jam 11 jam 12 sih aku jagongan lho Pak ambek tukang sapu iki. Iya. Ya kita memberi contoh karena kita memang panutan masyarakat sehingga masyarakat untuk juga melakukan yang pemerintah lakukan. Jadi memang fokusnya di situ ya. Memang Iya, betul. ya ngrumat awake dhewe sakjane niku nggih. Iya. Oh. Nah, Betul. MTQ pesertanya otomatis 38 38 kabupaten kota-kabupaten nggih. Iya. Dan kalau melihat estimasi nanti yang hadir itu kurang lebih 2.000 sampai 3.000 Peserta. orang ya. Pesertanya. Kapasitas Oh. kamar hotel kita Kamar, kan hanya 1.500 sekian kan. Dan untuk kemungkinan ada juga yang bisa nginep di rumah-rumah warga. Oh, gitu. Oleh karena itu Model homestay gitu Homestay, nggih. iya. Model homestay. jadi kita sambut momen MTQ ini untuk kita lakukan bersih-bersih. Satu bersih-bersih itu pasti putaran ekonomi juga. Betul. Betul. Itu juga akan itu secara otomatis Tamu. dari 3.000 sekian dari makan dan minumnya Iya. saja. Apa meneh durung ono supportere piro ae kira-kira. Yo. Betul. Peserta toko Sekian itu toko belum Bangkalan supporter. misalnya. Nah. Wah, supportere Oleh karena itu. lah iku kan terus yo nginep yo. Sekarang jajan ning kene Iya. ngoten nggih. Iya. Mbok duit ta kira-kira ngene. Ya, Wong-wong. jelas bahwa Makanya tuku cilok tuku anu ning kota Pasuruan akhirnya nggih. betul. Oh, lah itu jadi putaran ekonomi nggih betul. akhirnya. Secara otomatis perputaran ekonomi dan akhirnya terwujud menjadi kota Madinah Pasuruan ini akan cepat terwujud maju ekonomi Iya. dari putaran indah kotanya dan harmoni warganya. Iya. Ya otomatis itu jadi siar kota Pasuruan Betul. juga. Masalah. Oh, Kesempatan astagfirullah. emas untuk Luar kota biasa. Pasuruan. Lah itu kudu sukses berarti, Bang. Insya Allah begitu. Kudu loh, Pak. Iya harus. Aku warga kota loh, Pak. Tak tagih Iya. loh, Pak. Ya kuncinya ya bukan hanya pemerintah tapi masyarakat juga menjadi seluruhnya. tuan rumah. Itu kuncinya. Kuncinya. Ini luar biasa kalimat itu. Iya. Masyarakat yo dadi duduk panitia duduk. Tok. Dadi iki Masyarakat. gawe ini bareng. Betul. Gawe ini ayo gotong royong, ayo holopis kuntul baris nyuksekno MTQ Iya. ke 30 Provinsi Jawa Timur. Nah, luar biasa. Kapan itu, Pak? Kalau enggak September atau Oktober. Kita September, masih Oktober. belum fix. Kita usulkan Oktober, tapi pada pihak provinsi ada informasi September, tapi kita mengusulkan di Oktober. Di Oktober. Usulan masih Oktober, tapi bisa jadi September. Iya. Kira-kira gitu. Masih belum fix informasi dari provinsi. Sampai sekarang masih belum ada konfirmasi. Memang masih Ya. persiapan-persiapan, ya. Kita siapkan surat usulan ke Oh, Ibu Gubernur. Terus undangan ke kota kabupaten daerah Iya. 38 itu belum, ya. Itu memang adalah gawe provinsi sebenarnya. Gitu. Kalau masalah undangan pasti nanti dari provinsi. Oh, dari provinsi. Iya. Dari provinsi Jawa Timur. Nah, itu yang belum terkonfirmasi masih ya. Iya, masih belum. Tapi koyo lek wis gubernur sing ngongkon yo budal mosok. Target Jawara nih kok. Nah, ini ada sebenarnya pihak yang punya kompeten untuk jawab ini ya. Oh, nanti ngene. Tapi lek cara jenengan punya keinginan bisa dari juara umum ya. Insya Allah memungkinkan. Di tingkat nasional kemarin kita sudah ada 2 kafilah ya, yang meraih juara 1 dan juara 3. Oh, nasional. Bergabung dengan Provinsi Jatim, ada yang dapat emas dari kafilah kita. Salah Artinya satunya. kita punya potensi. Potensi. Ya? Punya potensi. Punya potensi. Tapi gak oleh sing juara, gak oleh engko gak oleh kiroan paling ojo-ojo ngono Pak. Ada syarat itu. Iya.
Karena ini sifatnya mungkin pembinaan karena sifatnya regional ya. Ya. Tapi punya potensi berarti. Punya potensi. Tapi kayaknya kalau jenengan ini yang penting MTQ sukses. Itu betul. Masyarakat ikut terlibat, jogo resik-resik lingkungannya. Iya. Untuk masalah keamanan dan seterusnya sudah dihitung Pak Niku? Sudah dihitung. Sudah dihitung ya? Sudah dihitung. Wong hotelnya dihitung apa keamanan? Iya. Pengerahan. Personil di Polres Kota nggak cukup kan ada apa itu BKU ya. BKU dari kabupaten. Kabupaten atau. Lek perlu tuh Mojokerto. Probolinggo, lek perlu. Iya. Luar ada MTQ Bolo, jadi ini tentu menjadi satu momen besar karena ini juga syiar agama dan syiar apa ngomong wajah kota kita. Wajah kota. Iki lo promo wajah kota. Ono lo Kota Pasuruan iki, engko sukses iki insyaallah kira-kira ngono. Sehingga itu jadi daya ungkit juga istilah kalau dan istilah mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Karena ekonomi. UMKM punya kesempatan besar untuk memanfaatkan momen ini, menjual produk-produknya. Produk-produk unggulan, kerajinan tangan, wong bakal jajanan, ya kok cilok, bakso dan kawan-kawan itu ya. Bandeng jelaknya. Bandeng jelak, insyaallah payung ya. Itu kalau. Iya. MTQ, setelah MTQ, mudah-mudahan suksesnya nih. Amin. Alhamdulillah, warga kota kudu ndongakno. Pak Imam, apalagi nih Pak? Program Kominfo nih. Iya. Kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, termasuk kita menyiapkan wahana untuk pengaduan masyarakat atas layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Ada aplikasi e-sambat niku di antaranya. Betul Mas. Ini sudah berjalan bulan kalau nggak salah ya, waktu itu saya masih belum di Kominfo. April 2021. Juni lah aktif. Loncengnya istilahnya. 2021 sampai sekarang 2020 ya. 2021. Itu sudah ada aduan sejumlah 564. Jumlah aduan. Nah, kalau 1 tahun ada 365 hari berarti rata-rata 1 hari bisa sampai 2 aduan. Nah, momen ini kan disambut baik. Ini kan indikasinya kalau masyarakat memang betul-betul menyambut baik momen kehadiran kita untuk memberikan ruang. Rata-rata ngadu nopo nih Pak? Nah, rata-rata yang paling dominan PDAM. Oh, PDAM. Wah, ini. PDAM yang berikutnya jalan. PDAM dan jalan. Dan untuk layanan kesehatan Pak? Ada juga, kesehatan juga ada. Dari 564 jumlah aduan itu yang diselesaikan 336. Dan masih proses 173. Jadi ini ada efektif tindak lanjut dari OPD yang memberikan layanan atas aduan ini. Dan selain juga e-sambat, kita juga hadir di tengah masyarakat adanya layanan 112. Oh, wonten nggih. Ini terkait dengan kedaruratan, misalnya kalau luar negeri 911 nih. Nah, sama. 112 ini hampir mirip dengan 110 yang dipunyai polisian. Ya, mirip-mirip itu. 112 ini nanti ke depan akan mengintegrasikan juga 110 sama 119 yang bersifat kedaruratan semua, hanya ada satu di 112. Di 112. Ya. Kita hadir 24 jam. 24 jam. Siap untuk melayani masyarakat yang menyampaikan kejadian di wilayah lingkungan mereka masing-masing, misalnya kebakaran, kecelakaan, atau bencana-bencana banjir atau dan sebagainya yang bersifat darurat. Ada juga waktu itu kucingnya nyemplung sumur, ngebel 112 Mas. Saged sampai seperti itu, saking kepingine mungkin kucing kesayangan. Itu kita sampaikan ke rekan-rekan BPBD, datang BPBD untuk bantu sampai ngangkat kucing masyarakat. Kita
layani. Iya. Tapi kudu ditolong juga sakno yo. Tapi memang gak duwe alat ya, sakno yo memang susah Pak, sumur. Iya, sumur lah. Lah terus yo ngancam jiwa juga lah anu. Mau nekat-nekat. Sampai nggak bisa ngisi tokennya Gak bisa ngisi token di itu. Nah, listrik. kan ada Token listrik. yang prabayar itu. Iya. Ya. Saya nggak bisa ngisi token di meteran saya, minta tolong Bapak. Loh, wonten gitu. Gitu. Oh, luar biasa nih. Jadi kita perlu juga sampaikan ke masyarakat, ini sifatnya kedaruratan. Ya. Jadi perlu dipilah-pilah pada saat nelpon 112 itu hal apa. Tidak kita nggak hiraukan, tetap kita hiraukan. Hiraukan. Kita bantu. Tapi sakjane lek token iso takok tanggane. Ya begitulah perjalanan. Tapi namanya juga. Iya, karena kita kan hadir di tengah masyarakat. Harus itu. Dengan ditandai dengan layanan 112 itu. Alhamdulillah layanan ini sudah berjalan ya. Sudah berjalan pertengahan 2021 juga. Oh, pertengahan 2021. Sudah 6 bulan ya. Tapi setahun ya, setahun. Kalau dihitung bulan 6 bulan. Iya. Tapi lek dihitung tahun berarti setahun. Nggih. Oke. 112 ini mirip 911. 110 di polisi dan telepon langsung gratis. Gratis nggih niku? Iya. Mboten nganu pulsa nggih? Mboten. Misale pulsa kosong. Bisa. Bisa? Bisa. Oh, 112 loh. Berarti gak duwe pulsa 0 112 iso. Coba silakan coba. Coba. Tapi gak sing gudang-gudang wonten ya, jarak-jarak wonten. Ya, itu pasti ada. Oh. Tapi enggak banyak. Enggak banyak ya. 1-2. Ya ojo lah iku. Mungkin hal yang serius ya, hal yang mulia ojo digawe-gawe sakjane ya. Tetap memang betul. Oke. Kita bisa itu. Apa bisa? Apa bisa? Sudah kita sudah dilakukan. Oh, sudah dibuktikan gitu. Ya. Dan memang dari yang kita lakukan ada tantangan. Dilihat dari kecenderungan grafik 3 bulan terakhir, pemanfaatan 112 sudah mulai ada grafik menurun. Oh. Nah, ini saya amati trennya itu kenapa? Karena sekarang kita selagi trading atau lagi itu loh apa? Rame-ramenya medsos. Nah, ini kan lewat telepon biasa. Jadi banyak aduan e-sambat maupun 112 layanan kedaruratan ini kecenderungan turun karena banyak masyarakat yang sudah memakai medsos dalam hal mengadu. Sambat lah gua. Ya, sifatnya mengadu. Dan tidak nutup kemungkinan di Warmo ini pun radio digital. Banyak masyarakat yang juga sambat. Nah, oleh karena itu, monggo ayo kita kolaborasi. Oh. E-sambat yang kita bangun atau dengan 112 Warmo ada masyarakat bisa nyambung langsung ke e-sambat. Nah, tinggal ke depan ya. Gitu. Mekanisme dan kita teknisnya. Tawarkan ini karena Warmo punya juga informasi masyarakat yang setiap hari ngadu ke sini. Iya, setiap hari. Kemana Warmo ini menyampaikan pengaduan ini? Nah, itu. Inilah momen perlu ini. Connecting ya. Connecting dengan sambat dan 112. Iya. Nggih. Sip. Karena begini ketemu aja ya. Ngono ya. Momen. Loh, monggo. Oh iya. Astagfirullah ngapunten. Iya. Pun adem niku. Saking enggak anget ya, Oh, si anget. Lalen enggak nyumang enggak no. Astagfirullah. Loh, enak. Siapa sing nguduk enak? Kamu. Lu wis jam mon. Enggak kroso ya. Loh. Menarik soalnya. Menarik soalnya karena memang ya hal yang karena memang sekali lagi ini penting, Pak. Iya. Pentingnya apa? Satu, Kominfo gak harus ngerti, Pak. Biasanya wong iku opo Kominfo itu? Satu pertama. Yang kedua, aku ngerti Indak. Dinas Koperasi, Dinas Sosial. Loh, jadi di Kominfo iku kan ajane mungkin ya lek ngerti ku Dinas Penerangan lek kok ngono iku, lek dijelasno ngono. Dulu Dinas Penerangan gitu ya.
Karena ternyata luar biasa sekarang ada banyak perkembangan, tugas dan kewenangan memang menjadi lebih luas dan lebih berat lagi. Tidak hanya woro-woro itu tetap dilakukan secara fisik bolo. Jadi woro-woro, nggak towang, nggak selebaran, nggak spanduk, nggak baliho tetap dilakukan. Mobil walk ya. Untuk itu juga kayak misalkan dinas kesehatan juga melakukan juga, misal woro-woro masalah COVID itu juga. Mungkin kerjasama dengan Kominfo juga gitu kan. Kita support. Supporting juga. Hal yang sifatnya juga dilakukan mirip yang dilakukan di dinas penerangan dulu gitu kan. Nah sekarang ngomong penguatan digitalisasi ini menjadi satu prioritas juga. Bagaimana terus Kominfo juga membuat pertama itu diantaranya e-Sambat, e-Gov, sekarang mungkin lagi membangun SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini juga jadi hal yang cukup serius juga sebenarnya. Terus ada hal yang menarik lagi di event besar, gawe besar untuk ngomong gebiar MTQ. Promosi Kota Pasuruan ada MTQ pada September atau Oktober. Gitu ya. Kira-kira itu yang bisa saya ini. Terus sekali lagi ada 112. 112 ini menjadi satu titik momen kesempatan untuk wadul ngadu sambat apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi peristiwa di sekitar atau lingkungan Bolowarmo. Yang bersifat darurat ya. Yang bersifat darurat catat mungkin di situ. Mungkin ono wong Indonesia ojo sampai terjadi misalnya ono wong kelelep misalkan ya kira-kira kayak gitu nggih. Jangan sampai terjadi tapi paling tidak itu bisa segera ditangani dengan 112. Mungkin itu nggih Pak nggih. Ya, betul. Mungkin ini sesi terakhir Pak bisa kalimat apa gitu yang ingin jenengan sampaikan. Iya, baik. Saya menyampaikan sebagai kapasitas saya sebagai Kepala Dinas Kominfotik yang mengkomandani untuk melakukan keterbukaan informasi publik, menyampaikan kehadiran kita di tengah masyarakat melalui tadi itu menyediakan ruang untuk masyarakat mengadu atau memberikan laporan kedaruratan di wilayahnya untuk segera ditangani oleh pemerintah. Terus yang ketiga, kita memotivasi dan mendorong masyarakat melek digital sehingga terwujud menjadi Pasuruan kota cerdas, Pasuruan smart city. Wah luar biasa ini. Kita sudah nilai 2,99, berarti kita sudah baik. 2,99 ada peningkatan 2 kali lipat. 2,99 kita pertama baru sekali dievaluasi sama pemerintah. Alhamdulillah kita sudah dikategorikan baik sebagai kota smart city. Oleh karena itu di 2023 kita bisa apa? Menuntaskan tinggal 154 titik di wilayah sekota RW, titik RW belum RT, titik RW. Ada 223 RW. Iya, 224 ya. Sudah terpasang 70 titik RW. Luar biasa. Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari masyarakat dan doa restunya atas tugas kami yang maha berat ini. Iya. Tapi kami optimis apa bisa kita lakukan. Insya Allah bisa. Bisa ya. Dukungan dari masyarakat dan doa restunya masyarakat sehingga kami bisa melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Imam. Siap, sama-sama. Jadi Pak Imam Subekti, Kepala Dinas Kominfo Kota Pasuruan. Artinya yang disampaikan Pak Imam itu adalah bagaimana negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah bisa melakukan quick respon cepat untuk apapun segala kebutuhan layanan dan layanan prima biyen istilahnya. Jadi bagaimana terus mendekatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak Imam, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Matur sembah nuwun hadirnya di studio mini Warta Bromo. Radio Digital. Polo, sekian, salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.